Roni, aduh, bisa apaan sih kamu? Genit nih. Mana kopernya? Koper? Aku kesini bukan mau tinggal. Mama minta kamu tinggal di rumah daripada di hotel. Bukan masalah duit. Mama butuh temen, mama kesepian. Ya tapi kan. Udah deh, enggak ada diskusi. Ini permintaan istri. Mau nggak mau, kamu harus ikut. Cynthia. Bulan madu kita tuh belum selesai. Aku harap tidak akan pernah selesai. Aku mencintaimu. Aku 100 kali lipat. Ada cedera pada tulang rusuknya karena benturan, belum boleh bergerak. Dan dia harus istirahat. Beberapa hari lagi, kita lihat saja perkembangannya. Dekat-dekat sini apa ada tempat untuk menginap, Dok? Karena kelihatannya dia juga butuh istirahat. Ada, nggak jauh. Dekat rumah makan ada hotel. Biar saja saya di sini, Dok. Saya harus tunggu Dokter Rusdi. Jangan pikirkan saya. Ini demi kebaikan Nyonya juga. Terima kasih. Biar saja saya di sini. Saya kan perawat. Saya biar urus Dokter Rusdi. Terserah. Oke, kalau begitu saya jalan dulu. Terima kasih atas pertolongannya, Bu. Sama-sama. Brengsek. Gagal lagi. Kamarnya kosong, Mbak. Apa kosong? Kemana ya? Pak Roni baru saja check out. Oh, terima kasih ya, Pak. Dari hotel, Sis. Lumayan. Ngapain kamu di sana? Nunggu. Kerjaanku nggak beres-beres. Mereka bisa lolos. Kalau mau cepat-cepat sih bisa. Tapi aku kan nggak mau main kasar. Dan aku nggak mau ada ekornya. Des, aku minta kamu tinggalkan mereka dan keluar dari urusan ini. Aku nggak mau setengah-setengah. Serahkan saja semua padaku. Tunggu sampai aku pulang, oke? Oke. Di sini sepi ya. Dingin lagi. Butuh teman, biar anget. Namanya Des. Dia pacar saya, Letnan. Kami memang bukan orang baik-baik. Tetapi saya tidak mau terlibat pada proyek yang ditanganinya. Proyek? Di mana? Pembunuhan. Tetapi saya tidak mau terlibat, Letnan. Siapa yang jadi sasaran? Ada 3 orang, Letnan. Yaitu Dr. Rusdi, Henny, dan Jerry anaknya. Tahu siapa dalangnya? Ya. Namanya Gusti. Dia ingin mengawini seorang cewek yang sangat kaya. Dan Gusti juga menyuruh kalau Henny dihabisi dan dibunuh. Nona yakin? Ya, saya yakin sekali. Karena Des baru saja menelpon saya dari Bandar Lampung.
dia menginap di hotel sederhana. Baik. Kami akan segera hubungi kepolisian di Bandar Lampung sekarang juga. Tentang Gusti, Nona tahu alamatnya. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Silakan duduk Pak. Ada yang bisa saya bantu? Maaf, membangunkan Anda. Begini, kami baru saja menerima laporan bahwa Anda terlibat rencana pembunuhan terhadap wanita yang bernama Heni dan Dr. Rusdi. Gila-gilaan. Ini pasti laporannya Des sama Siska. Mereka bisa aja membuat karangan. Karena mereka tidak berhasil untuk memeras saya. Ya, mereka bisa berbuat apa aja. Memeras. Terus terang, Heni adalah istri saya. Kami hidup bahagia sehingga kami punya anak yang bernama Jerry. Saya sangat percaya dengan Heni. Kami juga punya sahabat seorang dokter yang bernama Rusdi. Dia sering main ke rumah saya waktu saat saya nggak ada. Ternyata Rusdi punya affair dengan istri saya. Sebelumnya saya tidak pernah tahu, tapi waktu itu saya sempat memergokinya. Dan mereka minta maaf. Sekali saya maafkan, dan ternyata mereka berbuat terus. Sehingga saya udah nggak tahan, dan saya lari ke Jakarta. Akhirnya saya ketemu dengan Sandra. Ya, dia murid les piano saya. Akhirnya saya bercerita dengan Sandra tentang keadaan saya dengan Heni. Dia sangat tertarik dengan cerita saya, karena saya sering mengajar dia piano. Akhirnya kami berdua saling jatuh cinta. Ternyata di luar dugaan, Heni ternyata lebih jahat dari yang saya duga. Dia berkelomplot dengan Rusdi, dengan Des, dan Siska untuk memeras saya. Kenapa saudara tidak lapor polisi? Saya kira ini adalah masalah keluarga. Lagi pula, saya tidak ingin Sandra terlibat dalam masalah pribadi saya. Mereka, maksud saya Des, Siska, dan juga Heni, pernah saya kasih uang, tapi mereka terus meminta uang pada saya. Bahkan mereka memanfaatkan anak saya Jerry. Kalau saya tidak memberikan uang, mereka akan membunuh saya dan juga membunuh Jerry. Akhirnya saya nggak tahan, diperes terus-menerus. Dan saya cerita kepada Sandra. Ternyata dia adalah orang yang baik. Dia mengerti keadaan saya. Dia bertekad akan mau menerima saya sebagai suaminya dan kita akan kawin. Boleh saya bicara dengan calon istri saudara? Sandra? Ya. Boleh. Sebentar ya. Di luar ada polisi. Mereka nanya macam-macam. Saya udah bilang bahwa kita berdua saling mencintai. Aku benci kamu. Untuk kita nggak ada masalah. Tapi untuk orang luar, kamu harus bilang sebaliknya. Keselamatan Roni ada di mulut kamu. Saya ikut sedih kalau Roni celaka. Gara-gara kamu salah ngomong. Hah? Sekarang keluar kamu. Ayo keluar. Perkenalkan calon istri saya. Letnan Mursyid. Sandra. Sersan Mardi. Sandra. Silakan, Sandra sudah mengetahui semua permasalahannya. Maaf mengganggu waktu Nona. Cuma beberapa pertanyaan rutin sehubungan dengan pemerasan terhadap Gusti, tunangan saya. Kami akan menikah 2 hari lagi. Tapi sorry San, surat cerainya belum selesai. Keadaannya kacau karena Heni dan Rusdi kabur dan dia membawa Jerry. Sedangkan Des dan Siska belum kebagian uang.
Jadi mereka mengalihkan pemerasan kepada saya. Tuduhan mereka ngawur. Mana mungkin saya menyewa orang untuk membunuh istri saya yang tidak setia. Di sini kan ada calon istri saya, Sandra. Jadi Bapak berdua sekarang sudah tahu tentang masalah kami. Saya minta maaf. Karena kedatangan Bapak, perkawinan kami jadi tertunda. Pertanda baik atau buruk? Mungkin Bapak yang... Saksi bahwa perkawinan Gusti itu tidak sah. Seperti kamu tahu, mereka akan menikah. Mungkin hari ini, mungkin besok. Ma, kangen nangis, Ma. Sekarang kalian cari kerja di tempat mana aja, terserah. Ini ada pesangon dari saya untuk 3 bulan gaji. Tapi Tuan, saya masih betah di sini. Terserahlah, banyak kok tempat lain yang bisa terima kalian kerja. Harus kerja di mana saya, Tuan? Di banyak tempat. Ya, oke. Sudah ya. Makasih. Sekarang semuanya saya serahkan pada kamu untuk keamanan di rumah ini. Oke, Bos. Gak ada satu orang pun yang bisa masuk ke rumah ini kecuali izin dari saya. Oke. Ada apa? Buka pintunya dong. Sorry, tuan rumah lagi tidak mau terima tamu. Loh, kamu siapa sih? Saya digaji untuk menjaga rumah ini. Tunggu dulu. Apa lagi ya? Saya istri pemilik rumah ini. Saya istrinya Roni. Tuan rumah bukan bernama Roni. Tuan rumah bernama Gustiwan. Dia memerintahkan saya untuk tidak membuka pintu ini. Tahu? Cynthia ke sini. Tapi orang-orang saya ngelarang. Cynthia, mana dia? Dia kemari. Dia sudah sembuh. Dia nggak pernah sakit. Saya kan udah bilang berkali-kali sama kamu bahwa kamu udah nggak boleh ketemu dengan siapapun juga sampai kita kawin. Kamu menguasai harta saya, kan? Kamu keliru, Gus. Kamu keliru. Saya tidak pernah peduli dengan harta saya. Saya tidak peduli. Kamu boleh ambil berapa saja kamu mau. Saya tidak peduli. Oh ya? Gimana dengan keselamatan Roni? Kamu bangsat. Saya belum selesai bicara, kamu tahu nggak? Hah? Gak ada orang lain lagi di rumah ini yang akan menolong kamu. Kamu harus ikut perintah saya. Kamu jadi milik saya, dan isi rumah ini juga milik saya. Sudah. Oh belum, masih ada satu hal lagi. Kalau kamu Roni selamat, kamu jangan berbuat yang macam-macam. Tahu?
Sandra? Aku dari sana, tapi aku tidak bisa masuk. Ada penjaga. Terlaluan. Aku heran. Kenapa Sandra membiarkan Gusti berbuat semaunya? Aku yakin, Ron. Pasti ini bukan kemauannya Sandra. Kamu harus lapor polisi, Ron. Saya ke sana karena mendapat laporan dari seorang wanita yang bernama Siska. Siska melapor bahwa Gusti menyewa seseorang untuk membunuh Henny dan Dr. Rusdi. Henny adalah istri Gusti. Mereka punya anak satu. Tujuan Gusti katanya agar bisa nikah dengan Sandra. Bapak ketemu Sandra? Ya, saya ketemu Sandra. Sandra tidak mengatakan apa-apa atau memberikan isyarat dalam keadaan bahaya, hingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pasti ada apa-apanya, Pak. Masa saya nggak boleh masuk? Padahal saya kan masih iparnya Sandra. Saya yakin pasti ini bukan kemauannya Sandra, Pak. Gusti yang melarang. Ya, kita harus mencari buktinya. Jangan khawatir. Mereka tidak bisa kawin sebelum Gusti mendapatkan surat cerai. Karena ia butuh tanda persetujuan dari istri pertama. Kalau memang belum dicerai. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.